Halo Sobat Aviasi, selamat datang di dalam video tutorial pengajuan ujian CSR berbasis CBT pada website PEL Online. Ujian CSR terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, CSR Reinstatement Amel, ditujukan untuk pemegang amel yang amelnya sudah expired dan ingin dilakukan perpanjangan. Persyaratannya, DGCA Form 65.02A, Amel License, dan Statement Letter. Yang kedua, CSR Suspended Amel, ditujukan untuk pemegang amel yang amelnya ditangguhkan dan ingin mengaktifkan amelnya kembali. Persyaratannya, DGCA Form 65.02A, Amel License, Statement Letter, dan Suspension Letter. Yang ketiga, CSR to COV, ditujukan untuk orang asing yang sudah memiliki amel dari luar negeri dan ingin bekerja di operator Indonesia. Persyaratannya, current license of certificate issue by another contracting state, serta paspor. Referensi terkait. Yang pertama, ICAO Annex 1 tentang personal licensing. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Keempat, CSR Part 65 tentang Licensing of Aircraft Maintenance Engineer. Yang kelima, Staff Instruction 65-01 tentang Aircraft Maintenance Engineer License Procedure. Aturan pelaksanaan ujian. Pelaksanaan ujian CSR berbasis online memiliki format multiple choice, yang setiap soalnya terdiri dari 3 atau 4 pilihan jawaban. Adapun untuk waktu pengerjaan, rata-rata setiap soal yaitu 90 detik per soal. Pelaksanaan ujian CSR menggunakan metode cross the book. Minimal nilai yang dinyatakan lulus yaitu 70% dari jumlah soal. Apabila peserta salah dalam menjawab soal, tidak ada pengurangan nilai dalam setiap soalnya. Selama kegiatan ujian CSR berbasis online, harus menyertakan dan mengaktifkan kamera. Untuk dapat masuk ke dalam web, aplikan dapat mengetik PEL Online atau mengetik tautan sebagai berikut. Setelah aplikan berhasil masuk ke dalam web, aplikan diharuskan mengisi username, password, dan captcha sesuai dengan akun PEL Online yang aplikan miliki. Jika aplikan belum mempunyai akun PEL Online, aplikan dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Berikut tautan video tutorial registrasi akun PEL Online. Setelah berhasil login, aplikan dapat memilih menu Personal Certification untuk melanjutkan proses pengajuan ujian CSR. Langkah berikutnya, aplikan dapat mengklik menu exam dan memilih jenis ujian CSR yang ingin diajukan. Selanjutnya, aplikan dapat mengisi nama yang akan melaksanakan ujian CSR, lalu mengklik filter. Setelah data aplikan yang akan melaksanakan ujian muncul, aplikan dapat mengklik Employee Number. Berikut adalah panduan pengisian untuk ujian CSR, Reinstatement Amel. Aplikan dapat mengisi data berikut dan mengupload dokumen yang diperlukan. Setelah itu, aplikan jangan lupa untuk menceklis serta melakukan submit setelah semuanya sudah dilengkapi. Berikut adalah panduan pengisian untuk ujian CSR, Suspended Amel. Aplikan dapat mengisi data berikut dan mengupload dokumen yang diperlukan. Setelah itu, aplikan jangan lupa untuk menceklis serta melakukan submit setelah semuanya sudah dilengkapi. Berikut adalah panduan pengisian untuk ujian CSR to COV. Aplikan dapat mengisi data berikut dan mengupload dokumen yang diperlukan. Setelah itu, aplikan jangan lupa untuk menceklis serta melakukan submit setelah semuanya sudah dilengkapi. Tahapan berikutnya,
Ketika aplikan sudah selesai melakukan pengajuan, maka akan dilakukan pengecekan berkas oleh inspektur lisensi. Pada tahap pengecekan ini, terdiri dari 2 hasil, yaitu reject, di mana pengajuan akan dikembalikan kepada aplikan. Aplikan dapat melengkapi kembali persyaratannya. Approve, di mana pengajuan dapat dilanjutkan ke tahap pembayaran. Aplikan diharuskan melakukan pembayaran untuk dapat melanjutkan ke tahap pelaksanaan ujian. Setelah checkout pembayaran sudah dilakukan, aplikan dapat mengecek akun email untuk mendapatkan link, username, dan password pelaksanaan ujian CASR. Jika aplikan tidak mendapatkan email, aplikan dapat membuka website PL Online. Setelah itu, aplikan dapat memilih menu exam dan jenis ujian CASR yang diajukan. Lalu aplikan dapat mengklik In Progress. Jika sudah sampai di tahap ini, aplikan dapat mengklik button berwarna kuning. Setelah itu, aplikan akan mendapatkan username dan password pelaksanaan ujian CASR. Untuk dapat masuk ke dalam tahap ujian, aplikan dapat mengklik menu CBT Online. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Langkah selanjutnya, aplikan dapat login dengan username dan password yang sebelumnya sudah didapatkan. Jika sudah berhasil login, aplikan dapat melaksanakan ujian CASR. Sebelum melaksanakan ujian, aplikan jangan lupa untuk menceklis dan mengklik Start Exam. Selanjutnya akan dilaksanakan verifikasi wajah. Aplikan dapat menyertakan kamera dan mengklik Allow, lalu Start. Berikut adalah tampilan pelaksanaan ujian CASR. Jika semua soal sudah terjawab, aplikan dapat memilih selesai, lalu mengklik ya untuk mengakhiri sesi ujian. Selanjutnya, hasil ujian akan muncul. Untuk nilai ujian yang dinyatakan lulus yaitu 70%. Setelah ujian CASR selesai dilaksanakan, maka subkoordinator PL Maintenance akan melakukan verifikasi hasil ujian. Hasil ujian akan muncul dan dapat di-download pada website PL Online. Berikut adalah panduan mendownload hasil ujian CASR pada website PL Online. Aplikan dapat masuk ke dalam website PL Online, lalu memilih menu Personal Certification. Selanjutnya, pada sidebar kiri, aplikan dapat memilih menu exam. Setelah aplikan memilih menu exam, maka akan muncul pilihan seperti berikut. Aplikan dapat memilih sesuai dengan jenis ujian CASR yang sebelumnya dilaksanakan. Jika sudah memilih jenis ujian CASR yang sebelumnya dilaksanakan, aplikan dapat mengklik Exam Pass atau Exam File sesuai dengan nilai ujian aplikan. Telah memilih, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Aplikan dapat mengklik button berwarna kuning untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Berikut adalah contoh hasil ujian CASR yang sudah di-download. Demikian video tutorial pelaksanaan ujian CASR berbasis CBT pada website PL Online. Kami harapkan video tutorial ini dapat membantu aplikan dalam tata cara pengajuan ujian CASR. Terima kasih. Salam perhubungan.